Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Raihan dengan NIM 11970600017. Ya, saya Akbar Mamar Kadapi, mahasiswa semester 4, jurusan Agroteknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Almasyara Safitri dari semester 4 kelas A jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Amalia Wulandari, mahasiswi semester 4 jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Amara Pratiwi, mahasiswa semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Ari Gusmina Nur Aziza, mahasiswa semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Asyalia Ridwan, mahasiswi semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Aulia Rahmadaniyah, mahasiswi semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Dadan Ramdhani, mahasiswa semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsa, mahasiswi jurusan Agroteknologi 4A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Farhan Rizky Ramadan, mahasiswa semester 4, jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai suatu proyek yang telah kami buat, yaitu proyek mata kuliah akhlak. Nah, proyek ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Gina Giftia. Nah, apa saja yang akan kelompok kami bahas dan apa saja yang kelompok kami lakukan pada proyek kali ini? Yuk tonton video ini hingga selesai. Hal pertama yang kelompok kami lakukan adalah diskusi. Nah, diskusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu diskusi pada WA Group, yaitu membahas mengenai kapan proyek ini akan dimulai dan gambaran kasarnya seperti apa untuk proyek ini. Kemudian yang kedua yaitu diskusi melalui Google Meet. Diskusi pada Google Meet ini lebih membahas mengenai tema apa yang akan kami bahas dalam ada cuplikan proyek kita ini. lagi diskusi, terus misalnya kita ngangkat tema tentang lingkungan, nanti itu latar belakangnya itu tentang kerusakan lingkungan, tentang misalnya sampah yang berserakan, misalnya gitu. Nanti dari setiap orang tuh bikin kayak studi kasus gitu masing-masing, terus nanti itu dikompilasiin gitu. Ya jadi kita mah nentuin tema dulu ya kayak gimana gitu, mau temanya mau apa, kan kemarin tuh udah ada beberapa tema gitu, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua dan misalnya guru dan murid sama lingkungan kan gitu. Paket Asia. Jadi kita mau ngambil temanya lingkungan aja apa gimana nih? Biar langsung nyari contoh-contohnya. Boleh, mending lingkungan aja biar gampang gitu. Ya, lingkungan aja deh. Lumayan luas juga kan cakupannya, contohnya juga lumayan banyak. Setelah melalui diskusi yang cukup lama, akhirnya kelompok kami memutuskan untuk mengambil tema yaitu mengenai akhlak terhadap lingkungan. Setelah menentukan tema, selanjutnya yaitu membahas poin-poin apa yang akan dibahas pada proyek ini. Setelah diskusi selesai, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proyek akhlak yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3. Latar
belakang kelompok kami mengambil topik akhlak terhadap lingkungan, yaitu diantaranya karena semakin hari topik ini selalu memiliki isu baru yang tidak ada habisnya. Selama ini berbagai macam aktivitas manusia telah menimbulkan banyak kerusakan serta pencemaran terhadap lingkungan. Para ahli ekologi memperkirakan bahwa kita akan semakin membuat masalah terhadap lingkungan, bahkan akan cukup kesulitan untuk memperbaikinya. Meski begitu, bukan berarti kita tidak menginginkan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan sehat. Di samping itu juga, kita tidak dapat menghentikan semua aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan ini dalam waktu yang singkat. Lantas, upaya apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan? Sampah merupakan satu kata dengan segudang masalah. Sampah telah menjadi masalah yang terjadi secara generasi ke generasi, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Berdasarkan data dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menghasilkan 64 juta ton sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Dari angka tersebut, hanya sebagian kecil saja yang dapat didaur ulang, yaitu 10%. Sisanya 60% sampah tersebut menumpuk di tempat pembuangan akhir dan 20% lainnya tidak terkelola sehingga mencemari lingkungan. Pada masa pandemi ini, kegiatan berbelanja online masyarakat itu semakin gencar. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, peningkatan jumlah sampah plastik terjadi saat pembatasan sosial. Hal tersebut dikarenakan pengemasan dan pengiriman barang yang dilakukan dalam belanja online itu menggunakan plastik, bubble wrap, dan selotip. Itu baru angka-angka yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan jumlah sampah yang ada di dunia? Menurut data dari World Watch Institute tahun 2018, dunia menghasilkan sekitar 300 juta ton sampah setiap tahunnya. Ditambah pada masa pandemi seperti ini, research terbaru mengatakan bahwa terdapat 249 miliar sampah masker sekali pakai. Angka yang sangat fantastis, bukan? Menurut research terbaru mengatakan bahwa pada tahun 2040 diprediksi akan ada sekitar 1,3 miliar ton sampah yang ada di dunia. Itu artinya dunia akan tenggelam oleh sampah. Dari angka-angka tersebut kembali, yang dapat didaur ulang itu hanya sedikit. Sisanya kita bisa lihat menumpuk di tempat pembuangan akhir, berserakan di jalan-jalan, dan yang lebih miris lagi, sampah-sampah tersebut terbawa sampai ke lautan. Area pembuangan sampah yang kurang memadai dan tempat pembuangan akhir yang tidak terkelola dengan baik merupakan tempat yang sangat cocok bagi hewan dan organisme yang dapat menularkan penyakit. Penularan penyakit tersebut bukan main-main loh. Banyak sekali penyakit berbahaya yang dapat ditularkan dari hewan yang berasal dari sampah, misalnya diare, tifus, dan kolera. Selain itu, sampah yang berbentuk cair akan terbawa mengalir ke perairan ataupun ke lautan. Hal tersebut akan menyebabkan organisme yang berada di sekitar perairan itu akan mati. Selain itu, sampah yang terbawa ke perairan juga akan menimbulkan bau yang kurang sedap sehingga lingkungan kita terkesan kotor dan bau. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Apa solusi yang harus kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia dan di dunia ini? Ya teman-teman, dalam pengelolaan sampah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu memilah dan memilih sampah. Di mana sampah yang akan kita olah itu harus dipilih. Nah, dalam pemilihan sampah ini ada 3 kategori teman-teman. Yang pertama itu sampah organik, yang kedua itu sampah non-organik, dan yang terakhir itu sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, sampah organik ini yaitu sampah yang mudah terurai gitu. Salah satu contohnya yaitu dedaunan dan juga sisa-sisa bahan makanan yang tidak bisa dimakan gitu. Nah, sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi salah satunya itu menjadi bahan baku pembuatan pupuk organik. Nah, yang selanjutnya itu pupuk. Nah, yang selanjutnya itu ada sampah non-organik. Nah, sampah non-organik ini merupakan sampah yang lumayan sulit terurai gitu, bahkan sulit untuk diurai. Salah satunya
Contohnya yaitu sampah plastik dan juga styrofoam dan yang lainnya yang sulit-sulit untuk terurai. Dimana untuk sampah yang non-organik ini dapat dimanfaatkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama itu recycle, reuse, dan reduce. Nah, sampah yang ketiga yaitu sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, sampah-sampah yang mengandung bahan berbahaya ini dipisahkan dari kedua jenis sampah yang pertama yang tadi. Dimana sampah berbahaya ini salah satu contohnya yaitu bolham, beling. Dimana jika disatukan dengan sampah organik ataupun non-organik itu akan berbahaya gitu bagi si pemilah sampahnya. Nah, sebagai manusia kita harusnya bijak dalam memisah-misahkan sampah. Di tempat-tempat umum biasanya disediakan tempat sampah. Nah, tempat sampah ini biasanya terdiri dari 2. Yang pertama itu sampah organik dan non-organik. Nah, dari situ kita bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya gitu. Jangan sampai kita membuang sampah organik pada tempat sampah yang non-organik. Berikut ilustrasi pemisahan sampah. Ya, di sini dapat kita lihat dedaunan merupakan sampah organik. Nah, kita lihat tempat sampahnya adalah tempat sampah organik dan kita membuang di tempat sampah yang organik. Ya, selanjutnya membuang sampah yang non-organik. Nah, sampahnya di sini dapat kita lihat sampah plastik minuman jus dan sedotan. Kita letakkan di sampah yang tempat sampah non-organik. Ya, baiklah, yang terakhir itu ada tempat sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya, di mana biasanya di tempat-tempat umum tidak semuanya menyediakan tempat sampah ini. Biasanya hanya disediakan di dekat-dekat laboratorium dan juga rumah sakit. Namun di beberapa tempat umum juga ada yang menyediakan tempat sampah yang berbahaya, yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini. Ya, baiklah teman-teman, agar pemanfaatan limbah sampah dapat optimal, sebaiknya kita harus bijak dalam memilah dan memilih sampah, di mana sampah organik kita buang pada tempat sampah yang organik dan sampah non-organik kita buang pada tempat yang non-organik. Di mana hal ini akan membantu kita dalam proses pemilihan nantinya, di mana bahan-bahan sampah organik akan dibuat menjadi pupuk dan bahan-bahan yang non-organik akan dibuat daur ulang. Keberadaan sampah yang terus-menerus meningkat seiring dengan berjalannya waktu bukanlah suatu hal yang patut untuk kita abaikan. Oleh karena itu, kita harus memulai suatu langkah untuk mengurangi keberadaan sampah. Langkah tersebut dapat kita mulai dari diri kita sendiri maupun mengajak orang lain. Langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi keberadaan sampah yakni dengan melakukan 3R, yang terdiri dari reduce, reuse, and recycle. Reduce merupakan suatu langkah untuk mengurangi keberadaan sampah. Sampah yang dimaksud di sini ialah sampah yang sulit terurai secara alami di alam. Dan sebagai contohnya ialah sampah plastik. Banyak sekali berita yang menyajikan informasi mengenai kondisi sampah plastik yang berada di Indonesia. Seperti dikutip dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa 710 juta ton sampah plastik akan mencemari lingkungan pada tahun 2040. Kemudian juga dikutip dari balipost.com yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ikan di laut. Dan masih banyak lagi berita yang menyajikan mengenai kondisi sampah plastik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memulai suatu langkah untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang dimulai dari diri kita sendiri dan tak lupa untuk mengajak orang di sekitar kita. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan tas belanja. Tas belanja merupakan tas yang terbuat dari kain, kertas,
ataupun bahan lainnya yang cukup kokoh dan juga ramah lingkungan. Tas ini terdiri dari berbagai ukuran dan warna yang membuat penggunanya nyaman saat berbelanja. Pelarangan penggunaan kantong belanja plastik telah diberlakukan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Dikutip dari antaranews.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, mengatakan Pergub itu mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Penggunaan tas belanja diharapkan dapat mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja. Dan jika hal ini terus dilakukan secara intensif, maka diharapkan keberadaan sampah plastik dapat ditekan. Yuk kita pakai tas belanja. Upaya selanjutnya untuk mengurangi sampah yang dapat merusak bumi adalah dengan menggunakan masker kain. Semenjak terjadinya wabah corona, kita seringkali menggunakan masker sekali pakai. Masker sekali pakai ini mudah ditemukan di mana-mana, kemudian murah dan tentunya modis. Namun, di balik penggunaan masker sekali pakai ini menimbulkan banyak hal-hal negatif bagi lingkungan. Bahan dari masker ini sulit terurai sehingga dapat merusak bumi. Semakin hari, sampah masker ini kian meningkat. Sampah masker sekali pakai ini biasanya dibuang begitu saja, bahkan digabungkan dengan sampah rumah tangga, kemudian sampah plastik, bahkan sampah masker ini berada di badan air seperti di selokan, kemudian di sungai-sungai, bahkan di lautan pun ada. Menurut Kamalia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, sampah masker sekali pakai ini termasuk ke dalam kategori limbah B3 yang tidak bisa diolah secara mandiri dan perlu ditangani oleh petugas khusus yang berkompeten. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengubah kebiasaan kita menggunakan masker sekali pakai ini dengan menggunakan masker kain. Nah, masker kain ini dinilai dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat merusak bumi. Selain itu, masker kain ini dapat dicuci kemudian dapat digunakan kembali. Maka dari itu, yuk pakai masker kain untuk mengurangi sampah di bumi ini. Sampah plastik di Indonesia mencapai 300 ton. Dari sekian banyak sampah plastik di Indonesia, hanya sebagian saja yang dapat didaur ulang kembali. Sehingga orang-orang membuang sampah tersebut di daratan maupun di lautan. Maka dari itu, kita harus menggunakan sampah plastik dengan lebih bijak lagi. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, mendaur ulang sampah menjadi karya seni yang menarik dan bermanfaat, seperti membuat pot bunga atau tanaman dari aqua botol. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat pot bunga dari aqua botol yaitu: pertama, siapkan aqua botol 5, kemudian siapkan pisau, ketiga, dan siapkan gunting. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu bersihkan plastik yang menempel pada aqua botol. Selanjutnya yaitu bersihkan aqua botol dari kotoran tanah ataupun yang menempel pada aqua botol tersebut. Kemudian potong aqua botol dari bagian tengah sini dan ke sini ke samping. Kemudian gunting.
seperti ini, beri lubang di bawah sini agar air dapat mengalir. Berikut hasil dari pembuatan pot bunga dari aqua botol. Penggunaan pot dari aqua botol ini dapat mempermudah kita dalam menanam tanaman sayuran seperti hidroponik dan lain sebagainya. Selain murah dan praktis, penggunaan aqua botol ini dapat digunakan pada lahan yang sempit, sehingga kita tidak perlu kebingungan ketika ingin menanam tanaman sayuran tetapi tidak mempunyai lahan yang luas. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan aqua botol ini sebagai pot untuk tanaman sayuran. R yang selanjutnya yaitu recycle atau mendaur ulang. Terdapat banyak jenis sampah yang dapat didaur ulang, baik itu yang berasal dari sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, salah satu sampah anorganik yang dapat didaur ulang yaitu sampah plastik. Nah, terdapat banyak cara untuk mendaur ulang sampah plastik. Nah, salah satunya itu menjadikannya sebagai kerajinan tangan. Nah, misalnya sebagai berikut. Sampah plastik yang berasal dari kantong kresek ini daripada dibuang begitu saja, lebih baik dijadikan bunga yang cantik sebagai hiasan meja ruang tamu ataupun kamar tidur. Jika memungkinkan, kita juga bisa menjualnya sehingga sampah tersebut bisa memiliki nilai jual yang lebih. Nah, kerajinan tangan yang sudah dibuat tadi hasilnya dapat berupa seperti ini, ataupun seperti ini. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah di muka bumi adalah dengan mengolah sampah organik menjadi bahan yang bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Semua sampah organik dapat dijadikan pupuk organik. Salah satunya adalah limbah jerami dan limbah sayuran. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan petani membakar limbah jerami di lahan pertanian. Ternyata hal ini menimbulkan banyak kerugian. Isu ini juga telah banyak diangkat sebagai salah satu bentuk pencemaran. Berikut ini adalah beberapa berita mengenai bahaya pembakaran jerami. Untuk mengatasi hal tersebut, maka limbah jerami dapat diolah menjadi pupuk kompos. Berikut ini cara mengolah jerami menjadi pupuk kompos. Selain jerami, limbah sayuran juga dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Berikut ini adalah cara mengolah limbah sayuran menjadi pupuk organik cair.
Setelah selesai, tutup rapat botol dan diamkan di ruangan sejuk selama 2 minggu. Apabila sudah beraroma tape, maka pupuk organik cair sudah matang dan dapat digunakan langsung pada tanaman. Agar dapat mengurangi sampah dan pencemaran di muka bumi, yuk kita olah sampah organik menjadi pupuk organik. Selain membuang dan mengelola sampah dengan benar, diperlukan juga sebuah upaya yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan demonstrasi. Demonstrasi merupakan peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kelompok kami memutuskan melakukan demonstrasi dengan melalui media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan membagikan poster-poster mengenai lingkungan di akun media sosial masing-masing anggota kelompok. Tujuan dari demonstrasi ini sendiri bukan hanya untuk menginformasikan bagaimana cara membuang dan mengelola sampah dengan benar, tetapi juga untuk mengajak banyak orang dalam menjaga lingkungan, terutama menjaga lingkungan dari sampah. Poster yang kami gunakan dalam demonstrasi berupa postingan digital menjelaskan gerakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, serta berisikan tentang pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya agar sampah lebih mudah didaur ulang. Nah, dalam pembuatan proyek ini kami tidak berjalan mulus gitu seperti apa yang kami harapkan. Tetapi kami harus melalui berbagai kendala atau berbagai kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Nah, kendala yang pertama yaitu pada saat sekarang yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Jadi semuanya serba online, menggunakan koneksi internet, menggunakan HP. Jadi sedikit kesulitan dalam berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kendala yang kedua yaitu pada saat penentuan tema, banyak sekali anggota yang mengusulkan tema-tema yang berbeda, sehingga kami berdiskusi cukup lama dalam menentukan tema, hingga pada akhirnya kami menyimpulkan ataupun mengambil suara terbanyak. Nah, untuk kendala yang selanjutnya yaitu dalam menentukan konsep apa yang harus kita gunakan gitu, terus konsep seperti apa yang harus kita gunakan dan pembagian tugasnya harus bagaimana. Nah, kami harus berdiskusi lagi di Google Meet sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu adalah pada pembuatan video dan pengeditannya. Jadi diperlukan keuletan, diperlukan ketelitian dan juga kreativitas yang tinggi dalam mengedit ataupun menggabungkan video yang satu dengan video yang lainnya. Nah, selain itu juga kendala yang selanjutnya adalah pada saat mengupload hasil video yang telah dibuat. Khususnya bagi saya di daerah pegunungan, jadi kadangkala koneksi internetnya itu kurang stabil. Jadi dalam pengiriman filenya memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan berjam-jam juga, sehingga membuat saya kesulitan. Nah, namun dari kendala-kendala tersebut hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Berdasarkan dari apa yang sudah tadi dipaparkan, yuk teman-teman kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dari sampah agar lingkungan kita tetap terjaga. Kemudian berdasarkan juga firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang menjelaskan bahwa manusia adalah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Kemudian terdapat juga firman Allah yang menegaskan bahwa alam itu ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi. Berdasarkan surah Al-Syura
ayat 183 yang dengan arti, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kemudian ada hadis riwayat Tirmizi yang memiliki arti, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian proyek yang kelompok kami telah selesaikan. Semoga informasi yang terdapat di dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, kemudian dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya akhlak terhadap lingkungan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan tetap lestari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.